Pengangguran akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya, muncul perampokan, pencurian, dan tindak kejahatan lainnya. Perilaku dosa tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lalu, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat tersebut, yaitu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Lalu bagaimana cara melaksanakan zakat sesuai syariat Islam? Pengertian zakat. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Seseorang yang mengeluarkan harta zakat disebut muzaki, sedangkan seseorang yang berhak mendapatkan harta zakat disebut mustahik. Penyaluran zakat. Yang pertama, fakir. Seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada mustahik. Yang keempat, mu'allaf. Seseorang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah, atau orang Islam yang tinggal di perbatasan yang supaya tetap terjaga keislamannya. Yang kelima, riqab. Memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Yang keenam, gharimin. Seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat sementara tidak ada kesanggupan untuk membayarnya. Yang ketujuh, fi sabilillah. Dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, Ibnu Sabil. Seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat, di mana orang tersebut mengalami kesengsaraan dan kesulitan dalam perjalanannya. Macam-macam zakat. Dalam syariat Islam, zakat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zakat harta atau mal dan zakat fitrah. Zakat harta atau mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Pada dasarnya, semua harta yang dimiliki seseorang wajib dizakati. Harta tersebut meliputi pertama, emas, perak, uang, dan perdagangan. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan, meliputi padi dan biji-bijian. Yang ketiga, binatang ternak, yaitu kambing, biri-biri, domba, sapi, kerbau, kuda, dan onta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Adapun syarat bagi yang mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya Idul Fitri. Waktu pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal, pertengahan, dan akhir Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Sementara waktu yang afdal adalah pada akhir Ramadan setelah terbenam matahari sampai menjelang salat Idul Fitri. Jumlah harta yang wajib dibayarkan untuk setiap jiwa sebesar 1 sya'.
yang setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg beras. Nah, sekarang kita sudah tahu kita termasuk yang mana, apakah yang berhak menerima atau yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Selamat, ilmu agama kita hari ini semakin meningkat. Nantikan video pembelajaran lainnya ya.